Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan membaca doa ikrar kerelaan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada materi aplikasi komputer kesempatan ini, saya melihat yang PowerPoint sudah tidak banyak masalah ya. Karena itu saya akan menambah materi Word khusus bagaimana cara menulis rumus matematika. Cara menulis persamaan matematika dengan Word. Misalnya mau menulis rata, menulis simpangan baku, korelasi ganda atau regresi. Nah, saya mulai dulu dari menulis rata-rata. Jadi kita ambil insert ini, klik insert, kemudian kita klik equation, kemudian tulis ini, pilih insert new equation. Nah, dari sini adalah tempat untuk kita menulis, sehingga di sini adalah bentuk-bentuk yang ditawarkan sesuai dengan yang nanti kita butuhkan. Misalnya rata, maka rumusnya ya, kita tulis dulu rata itu adalah X bar. Maka kita pilih yang ini, action ya, kemudian kita pilih ini. Nah, muncul di sini kita tulis X gitu. Nah, kemudian sama dengan spasi ya, sama dengan biar tanda garisnya tidak ikut, kita tulis dengan shift spasi ya. Kemudian sama dengan ini masih ikut, kontrol spasi mestinya itu. Oke, kita klik di sini ya, kemudian kita spasi ya, sama dengan ini kliknya. Nah, kliknya sampai sejajar, tidak ada blok ya, sama dengan gitu ya. Kemudian setelah X bar itu kan ada pembilang, ada penyebut, maka pilihlah friction ini, klik sini ya. Kemudian di sini ditulis sigma X. Nah, sigma, tanda sigma adalah kita pilih di sini large operator. Kita klik, kita pilih yang sesuai. Nah, yang sesuai adalah ini. Gitu. Kita tulis sigma X, ini kita tulis X. Itu terus dibagi dengan N. N tinggal kita nulis begini. Atau kalau N-nya kecil, kita jalan begini. Ya, nanti bentuknya bermacam-macam, kita tinggal milih di sini. Kan ada juga yang sigma F kali X ya, dibagi dengan N gitu. Nah, kalau mau nulis sigma F kali X ya kita tinggal tulis di sini. F itu frekuensi. Ya, itu untuk rata. Kemudian untuk simpangan baku ya. Simpangan baku itu simbolnya adalah SD. Kita kembali ke insert, lalu equation, new equation ya. Kita tulis S. S-nya S kecil ya, sama dengan itu. Ya, S kecil ya, sama dengan friction karena ada pembagian gitu. Ini adalah sebentar, akar dulu ya, akar gitu. Ini saya spontan ya, akar gitu. Dalam akar ini ada friction. Nah, gitu. Ini kita tulis X min X bar ya, ini kita dalam kurung gini ya. Ini adalah X min, X-nya kita tulis besar nggak apa-apa, min X bar harus pakai action
di sini nih. Nah, X bar itu ya, X min X bar dibagi dengan N min 1. N min 1. Ya. Itu cara menulisnya ya. Nah, oh ini ada sigmanya ya, seharusnya ada sigmanya di sini ya. Ada sigmanya sebentar. Nah, gini. Terus ini kita ambil aja ini. Kita kopikan, kita taruh di dalamnya sini, ini kita hapus. Nah, sigma X min X bar ada kuadratnya enggak? Ada ya, kayaknya ya. Jadi kalau mau kuadrat ini dulu. Nah, gini dulu. Ini, terus ini di gini ya. Ini baru sigma X dikurangi dalam tanda kurung ya. Dalam tanda kurung ini dulu, ini adalah X min X bar, action ya, pakai action ini. Ini kuadratnya di sini. Nah, gitu. Ya. Jadi kita buat tempatnya dulu baru nulis ya. Korelasi ya. Nah, korelasi ya. Ini saya tunjukkan dulu korelasi itu seperti ini. Cuma ini ya, menurut saya ini tidak rapi nulisnya. Kita akan nulis yang rapi. Ya, coba kita lihat saja ini ya, korelasi ya. Kita akan nulis yang lebih rapi lagi. Seperti itu ya, tulis anunya ya, rumusnya ya. Kita coba tulis di sini. Oke. Ini R-nya harus RXY ya. Terus akarnya harus ke atas begini. Coba kita perbaiki rumus ini ya. Ini saya hanya ngopi, kalau yang ini ya. Nanti saya akan perhatikan cara memperbaikinya. Sama ya, insert equation, insert new equation. Nah, kemudian pertama adalah kita pilih yang ini. Nah, karena ini mau kita tulis R, terus ini mau kita tulis XY ya. XY gitu. Nah, kemudian kita klik di luar gitu. Sama dengan terus ada akar. Ada friction dulu ya, ada friction. Ini. Nah, sini adalah N sigma XY. N kita bisa langsung nulis gitu. Sigma XY pakai ini. Pakai ini ya. Ini XY gitu. Kemudian dikurangi gitu, spasi lagi. Dalam kurung sigma X, sigma Y. Nah, dalam kurung diambil dulu. Ini ya. Ini baru sigma. Gitu. Ini tulis X kalikan sigma Y, dalam kurung diambil dulu ya, kemudian tanda sigma, baru ini ditulis Y gitu. Kemudian akarnya ini harus lurus, tidak hanya di sini. Kita pilihkan di sini ya, kita pilih tanda akar. Nah, gini. Kemudian setelah itu tanda kurung, ini akulade namanya ini ya. Kita pilih yang akulade. Nah, kan ini. Kemudian N sigma X kuadrat. Perhatikan cara nulisnya. N-nya biasa nulisnya N gitu. Sigma X kuadrat. Maka kita pilih dulu yang ini. Biar kuadratnya nampak dulu. Lalu sigmanya tulis di sini. Nah, klik di sini. Ya, kemudian sigma. Nah, ini baru kita tulis X. Ini kita tulis 2. Kemudian dikurangi, kursor diturunkan, dikurangi gitu ya. Sigma X kuadrat. Ya, ini N sigma X kuadrat, kalau ini sigma X dikuadratkan ya. Nah, tanda kuadrat ditulis dulu, berarti ini pakai yang ini. Nah, terus klik yang tidak kuadrat ini, kemudian beri dia kurung. Nah, ini baru kita tulis X, sini kuadratnya di sini. Nah, gitu. Kemudian
klik di luar kurung, pilih akulade lagi. Nah, sama nulisnya, cuma ini yang X jadi Z. N gitu. Kita pilih kuadratnya dulu ya. Kemudian ini kita tulis Y kuadrat. Oke, turunkan, dikurangi gitu. Dalam kurung, ini kuadrat kita pilih dulu ya. Ini terus ini dikuadratkan sini dalam kurung. Ini tulis Y dikuadratkan. Maaf, ini nggak jalan, harusnya jalan. Sebentar, saya ubah lagi. Ngekliknya tadi salah ya. Anunya apa itu? Tanda akarnya harus jalan terus. Maka kita kliknya di sini ya. Kliknya di situ. Kemudian kita pilih lagi yang akulade ini ya, jalan kan. N sigma X kuadrat, kita pilih yang X kuadrat dulu. Masukkan di sini, berikan tanda sigma. Ini Y dikuadratkan. Itu. Kemudian turunkan tanda kurang. Ya. Tanda kuadrat ditulis dulu. Ini diberi tanda kurung. Baru kemudian ini Y dikuadratkan. Nah, rumus ini menjadi lebih rapi cara nulisnya. Kalau Anda lihat kenapa R-nya di atas ini, maka itu tinggal ngatur aja. Ini saya kecilkan dulu biar Anda bisa melihat. Ini ya, ini karena ini marginnya sudah terlalu lebar, ini saya kecilkan ya. Saya kecilkan, misalnya kita buat saja 24 gitu. Nah, maka dia akan kembali rapi. Ini untuk yang korelasi, yang tadi rumusnya ini, tapi ini kurang baik, terus saya perbaiki menjadi seperti ini. Ini saya hapus gitu. Kemudian bagaimana kalau kita ngetik korelasi ganda ya? Korelasi ganda saya tunjukkan dulu rumusnya ya. Rumusnya seperti ini ya. Ini rumusnya saya tunjukkan di sana di apa? Saya bawa ke atas. Sini ya. Ctrl V. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, kita akan tulis rumus seperti ini. Taruh di sini ya. Kita kecilkan aja menjadi 26 ya, sama insert gitu equation, terus new equation ini ya. Nah, kita tulis R X1 X2 Y, berarti kita pakai yang scribe yang bawah ini gitu. Ini kita tulis R-nya besar gitu, lalu X1 titik, X2 titik, dan Y. Nah, gitu. Nah, kemudian kita naikkan kursornya, tulis sama dengan ada akar, tanda akar. Ya, kita pilih dulu tanda akar ini. Nah, setelah akar ternyata ada friction, ada pembagian. Kita klik di sini, lalu kita pilih friction. Nah, lalu ini kita tulis R kuadrat X1Z. Ya, maka ini kita pilih yang scribe sini. Ya, ini tulis R kuadrat. Gitu. Bawahnya X1Z. Kita nulis X1 kalikan Y. Atau nggak usah pakai titik, tidak apa-apa, langsung Y gitu. Pengertiannya sudah kali. Ditambah ya R kuadrat X2Z, sama R-nya ini R kuadrat sini kalikan X2Z gitu.
Untuk membedakan satu ini harusnya di bawah ini ya, saya rapikan lagi yang ini ya, saya rapikan dulu supaya Anda lebih baik nulisnya. Ini harusnya begini. Nah, ini X, satunya di sini. Nah, gitu. Baru kemudian Anda nulis Z. Gitu. Yang ini juga sama ya, dirapikan dulu. Ini. Nah, kita pilih scribe yang bawah ya. Ini tulis X, sini tulis 2, baru kemudian diratakan kursornya terus tulis Y. Oke, ini ditambah 2 RX1Z. Ini bukan ditambah tapi dikurangi, salah dia nulisnya ya. Ini harusnya dikurangi gitu ya, dikurangi 2 R, ini biasa nulisnya X1Z, berarti kita pilih yang seperti ini, X1 kalikan Z gitu, masih dikalikan lagi tanda titik gitu, R lagi ya. Saya kecilkan lagi supaya Anda lebih mudah melihatnya. Saya kecilkan lagi 20 misalnya. Nah, oke, ini. Oke, R X2 Y. Masih di sini kita tunjukkan sini ya. X2 kemudian diratakan kursornya Y, masih dikalikan lagi R X1 X2, ini X1 X1, kemudian ini adalah X2 X2. Oke, baru dibagi 1 minus R kuadrat R kuadrat kalikan X1 X2. Nah, kita bisa juga sekalian ini X1 X2 gitu ya. Kemudian kita akan mengetik regresi. Kalau regresi seperti ini ya, kita sebenarnya tidak membutuhkan treatment khusus ya, karena ini sederhana. Tapi akan saya tunjukkan juga supaya Anda lebih bisa memahami ya. Sama ya, insert equation ini sini ya. Harusnya equation kemudian new equation itu ya. Y itu sama dengan ya, B0 ya, ini begini ya. Saya tulis rumahnya dulu ya. Habis itu tambah B1 X1. Berarti ini B1 bagi X1 tambah B2 X2 sama sini ya. Nah gitu, ini saya kecilkan lagi supaya Anda gampang lihat. Saya kecilkan 24 ya. Oke, kemudian masih setelah B, karena regresi ini X-nya bisa banyak ya, kita batasi 2 itu, cara nulisnya kita batasi 2 ya, makanya ini kemudian ditulis tambah titik 3. Nah, titik 3. Nah gitu, terus kemudian tambah ini lagi BN
xn. Nah, ini kita tinggal nulis. Ini menjadi B0. Sini menjadi X1. Sorry. Ini bukan X tapi B. B1 X1. Lalu ini B2 X2. Dan seterusnya sampai B N XN. Nah, begini nih. Ini cara menulisnya, dan apabila ini diedit, dia tidak akan rusak. Ya, itu Anda bisa melihat terus, melihat kembali, dan berlatih terus, gitu, supaya Anda bisa lancar. Dan ini nanti kalau pas saat Anda mengerjakan soal-soal statistik, rumus-rumus ini, cara menulisnya seperti ini akan Anda gunakan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menempuh ujian akhir semester, mudah-mudahan lancar. Kalau selama perkuliahan ada kekurangannya, maka saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.